Kalau untuk reskrim, apa pengarahan dari, Pak Kapolri? Ya, saya kira, reskrim ini juga kan menjadi bagian yang disorot ya, terutama muncul cerita bahwa untuk penanganan kasus harus transaksional. Ini juga saya minta untuk dihilangkan, karena berikan pelayanan yang baik, saya selalu sampaikan. Kalau kemudian Anda dari pelayanan-pelayanan yang baik tersebut kemudian Anda mendapatkan apresiasi, saya juga tidak melarang. Tapi pada saat kemudian Anda transaksional, saya proses. Dan ini beberapa orang sudah kita proses dan, kita copot terkait dengan masalah itu. Jadi budaya-budaya seperti ini memang harus dirubah Bang Karni. Tapi yang penting adalah bagaimana tugas pokok seorang reserse, manakala ada seorang mengadu, proses dengan baik. Ini juga saya banyak sekali mendapatkan laporan, termasuk beberapa orang kemarin ketemu langsung dengan saya Bang Karni, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, untuk mengadu bahwa proses pidananya yang dilaporkan tidak dilayani dengan baik. Dan biasanya itu langsung saya tegur Kapoldanya atau Kapolresnya. Kalau seandainya memang kasusnya memang tidak bisa diproses karena aturan terkait dengan masalah alat bukti kurang, ya tolong dijelaskan, jangan malah dihindari. Karena memang hal-hal tersebut harus disampaikan. Tapi kalau kemudian memang alat buktinya cukup, yang bisa dipermudah kenapa dipersulit? Kan gitu kira-kira. Jadi hal-hal tersebut memang harus dibuka ruangnya untuk kemudian bisa berkomunikasi, dan saya minta untuk Presisi, Propam Presisi, layanan pengaduan ini harus dikenal oleh masyarakat, sehingga pada saat masyarakat tidak puas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab. Seharusnya ini menjadi kewajiban dari para Kasatker, dari komandan-komandan penyidiknya untuk memberikan nomor telepon tersebut, sehingga pada saat masyarakat kemudian harus menjawab karena atau masih tidak puas karena proses yang ada, bisa dijawab. Saya kira kalau memang itu bisa dijelaskan secara baik, masyarakat juga bisa paham. Tapi masyarakat juga pasti akan bertanya-tanya, kalau alat bukti saya cukup, kenapa kok prosesnya nggak dijalankan? Hal seperti ini kan tentunya, membuat, stigma Ya, stigmanya kayak negatif juga. gara-gara Ya. belum store untuk Kurang lebih begitu. kalau saya mau usul Bapak Kapolri di bagian narkoba, eee, khususnya pasal untuk pemakai Ya, bukan pengedar ya. ya, Kalau pengedar sih tembak aja lah, tapi kalau pemakai ya, ini kalau bisa itu pasal itu kan, ambivalen ya, bisa orang direhab, ya, bisa diteruskan ke kejaksaan. ya, Kalau saya nih, bagaimana kalau itu saya kepada pembuat undang-undang juga selalu ngomong gitu, termasuk Bapak Mahfud. Pak Mahfud janji segera akan mengubah itu. Sehingga hanya satu pilihannya, rehab kalau jelas-jelas pemakai, ya kalau misalnya jumlahnya memang normal untuk ya, si pemakai. ya. Sehingga tidak menjadi, tawar-menawar akhirnya, mau direhab atau mau terus. Benar, Ini usul. ya. Ya, saya kira ini memang menjadi satu masalah di lapangan yang memang harus kita pecahkan, karena memang kalau kita proses pidana semua, baik pengguna, pemakai, disamakan dengan pengedar, pasti juga penjara penuh, Pak, ya. Udah, Apalagi sekarang katanya 75% karena, pengguna narkoba, narkoba dan, pengguna lagi. pemakai, pengedar. Jadi, eee, terkait dengan pembatasan, misalkan 1 gram dia bisa direhab, itu, tentunya menjadi salah satu solusi, tapi yang paling penting mungkin bagaimana kemudian seandainya proses rehab itu dilaksanakan, proses rehabnya harus betul-betul
dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Sehingga setelah dia direhab, begitu keluar dari rehab tersebut, maka bisa dipastikan bahwa dia tidak menjadi pengguna lagi. Karena juga ada kecenderungan bahwa rehabnya tidak Salah-salah sungguh-sungguh. Kalau asal-asalan. bahasa kita pro memori lah gitu. Jadi begitu dia sudah mendaftar di tempat rehab, kemudian, tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, mendapatkan surat itu, suatu saat dia kedapatan Pakai lagi. tertangkap. Jadi ini juga tentunya, kita yang sama-sama memiliki peran dalam hal ini, stakeholder terkait tentunya juga harus mempunyai kesepakatan Sinergi yang lah. sama. Sehingga kemudian kalau betul ini bisa dilaksanakan dengan baik, saya kira, pencegahan terhadap narkoba, karena memang ini jadi masalah besar buat negara, dan ini juga sudah menjadi program sebenarnya, bagaimana membentuk kampung tangguh bebas narkoba. Jadi bagaimana seluruh stakeholder terkait, ada kepala desa, ada aparat-aparat lain yang ada, membuat, eee, kerjasama, ngawasi masyarakatnya, memberikan edukasi, terus kemudian apabila ada pengguna bagaimana kemudian itu diselesaikan, sehingga kemudian, kampung tersebut pelan-pelan penggunanya berkurang, terus kemudian apabila ada, narkoba yang akan masuk memiliki daya cegah, ini yang sedang, kita ciptakan. Sehingga mulai dari hulu sampai dengan hilir tentunya harus digarap, karena memang ini menjadi satu rangkaian. Apalagi, kita melihat dari pengungkapan-pengungkapan yang kita lakukan, kita melihat bahwa ini kan seperti teori gunung es, walaupun di beberapa tempat kita sudah mengungkap dalam jumlah besar, tapi, tentunya banyak jalan tikus, banyak jalur-jalur yang bisa dimasuki, termasuk wilayah-wilayah tertentu yang kemudian ramah dan dianggap itu hal yang biasa, ini yang tentunya harus kita garap bersama.